Kasus pembunuhan misterius ini sangat janggal, di mana pelakunya sendiri bahkan tidak ingat dengan kejadian yang dialami. Setelah dipenjara selama 25 tahun, dia akhirnya sadar bahwa kasus-kasus pembunuhan ini berulang terus setiap 25 tahun sekali. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Dan inilah House of Disappear. Hujan turun di malam itu. Seorang wanita tersadar setelah pingsan beberapa saat. Wanita itu bernama Mie. Dia melihat bercak darah di tembok dan menuruni ruang bawah tanah bermodal pisau di tangannya. Dia kaget ketika melihat suaminya yang tergeletak dengan luka tusuk di perutnya. Panik dan bingung, Mie lalu memanggil anaknya yang bernama Yoje. Anaknya menatap Mie yang tajam, lalu tiba-tiba dia ditarik di sebuah lemari. Esok harinya, Mie ditangkap pihak kepolisian karena diduga membunuh suaminya. Karena anaknya tidak ditemukan, polisi yakin bahwa Mie menyembunyikan jasad anaknya di suatu tempat. Sampai saat ini, petunjuk yang berhasil ditemukan cuma bercak darah di tembok. Mie sendiri tidak melawan apalagi ambil banding. Jadi, dia menerima hukuman penjara yang dijatuhkan hakim. 25 tahun berlalu, Mie terlihat sangat tua. Dia dibebaskan tapi bebas bersyarat. Syaratnya, dia tidak boleh keluar dari rumahnya. Kondisi tubuhnya Mie sendiri tidak baik, karena dia menderita kanker tenggorokan. Hidupnya seperti tidak akan lama lagi. Polisi mengantarnya kembali ke rumah lamanya. Rumah di mana kejadian pembunuhan 25 tahun lalu terjadi. Salah satu polisi menjelaskan, warga di sana sempat protes dan ingin menghancurkan rumah itu tapi tidak jadi. Ada rumor yang menyebar bahwa rumah itu banyak mengandung kesialan. Polisi lagi-lagi menjelaskan bahwa Mie tidak boleh keluar dari rumah karena masa tahanannya sebenarnya belum berakhir. Nantinya akan ada 2 orang petugas yang sering berpatroli di sana untuk memastikan Mie masih di dalam rumah. Mie yang masuk ke rumahnya merasa ada sesuatu yang janggal. Dia lalu mengambil pisau berkarat dan mendekati ruang bawah tanah. Niatnya terhenti ketika dia mendengar suara aneh dari balik pintu. Suara itu semakin keras, suara ketukan seseorang mencoba untuk keluar dari sana. Mie berteriak meminta siapa saja yang ada di sana untuk keluar. Teriakan itu sampai memenuhi seisi rumah. Tapi terlihat dengan jelas bahwa tidak ada siapapun di rumah itu. Perlahan, dia pun mengingat kejadian 25 tahun yang lalu. Jadi, Mie ini seorang janda. Dia mempunyai seorang anak bernama Yoje. Mie menikah lagi dengan seorang duda bernama Juljong. Dia memiliki anak bernama Jiwon. Jul ini terlihat pilih kasih karena dia hanya menyayangi anak kandungnya, yaitu Jiwon. Kedua anak ini lalu keluar untuk bermain. Kembali ke masa sekarang, Mie ini ingat bahwa di malam kejadian, suaminya membenturkannya ke kaca dan setelah itu dia tidak ingat kejadian selanjutnya. Tiba-tiba ada sosok yang lewat. Mie bingung. Dia lalu memutuskan untuk pergi ke ruang bawah tanah dan memeriksanya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Seorang pastor bernama Choi memaksa masuk. Meskipun Mie menolak, tapi Choi tetap masuk ke dalam rumah. Choi sebenarnya penasaran apa yang terjadi di hari itu, tapi Mie terus berusaha mengusirnya. Sebenarnya Choi ini teman masa kecilnya Yoje. Dia dan juga Yoje ini bersahabat. Choi juga punya adik perempuan yang disukai oleh Yoje. Sepulangnya sekolah, mereka ini bermain permainan dingdong. Tapi si nenek penjaga toko mengetahui bahwa mereka mencurangi permainan itu. Mereka yang ketahuan lalu memutuskan untuk kabur. Mereka lalu berpisah, tapi sebelum itu Yoje memberikan sebuah aksesoris ke adiknya Choi. Sepulangnya les,
nenek pemilik toko ternyata sudah ada di rumah mereka dan mengadu. Mie menghukum kedua anaknya. Si nenek ini merasa ada yang aneh dengan rumah ini. Saat Mie meminta maaf, si nenek berusaha ngasih tahu tapi dia tidak bisa menjelaskannya. Mie lalu mengobati kakinya Yoje yang tadi dia pukul. Di sini Yoje bilang jika dia terus berdoa ke Tuhan, apakah penyakitnya akan hilang. Dia takut dia akan mati muda seperti ayahnya yang memiliki penyakit yang sama. Mie mencoba menenangkan anaknya dan bilang bahwa di Amerika sudah ditemukan obat untuk penyakitnya Yoje. Sementara itu, Chul pulang dalam keadaan mabuk. Dia ini kesal karena penjahat yang sudah susah-susah dia tangkap malah dengan mudahnya dibebaskan. Chul ini merupakan seorang polisi, tapi Mie melihat dengan jelas bekas lipstik di bajunya Chul. Mie sangat kesal, tapi bukannya introspeksi, Chul malah semakin marah ke Mie. Chul lalu keluar dari kamarnya dengan keadaan emosi. Mie yang ketakutan langsung mengunci kamarnya. Yoje sempat melihatnya, tapi hal itu semakin membuat Chul emosi dan keluar rumah. Tiba-tiba, waktu seakan terhenti di rumah itu. Terdengar suara seseorang berusaha masuk ke kamarnya Mie. Mie bingung dan mencoba mendekat. Pintu yang terkunci perlahan dibuka tapi tertahan oleh kunci rantai. Sebuah tangan berusaha meraihnya. Mie mengambil gunting dan menutup pintu itu. Sosok itu seperti mendekati Yoje. Sementara Jiwon melihat ada sosok di balik pintu yang berusaha masuk. Dia lalu bersembunyi di lemari. Mie sendiri mencoba menghubungi polisi, tapi tiba-tiba dia mendengar suara teriakan. Dia lalu berusaha ke kamarnya Yoje. Kamar yang terkunci membuat Mie harus mencari kunci cadangan. Ketika dibuka, Yoje hanya diam seakan menunggunya. Yoje bilang bukan dia yang berteriak. Mie lalu bergegas ke kamarnya Jiwon. Jiwon bilang kakaknya barusan ke kamarnya dan mengagetkannya. Mie ini bingung karena jelas-jelas dia melihat Yoje di kamarnya dan kamar itu terkunci. Jadi Mie mengira bahwa Jiwon hanya bermimpi. Esok harinya, si nenek memperhatikan rumah itu dari kejauhan. Beberapa polisi juga datang ke sana. Setelah dilakukan penyelidikan, Chul mengira ini semua ulah gangster yang sedang dia selidiki. Tapi setelah memeriksa sidik jari, anak buahnya ngasih tahu bahwa di rumah itu cuma ada sidik jarinya Mie. Chul pun terlihat kesal, apalagi ketika Mie bilang sosok yang dilihatnya kemarin seperti bukan manusia. Chul bilang mereka sudah tinggal selama 10 tahun di sana dan tidak pernah ada kejadian aneh. Polisi lalu meminta kesaksian dari Yoje, tapi Yoje hanya diam. Chul pun membentaknya yang membuat Yoje pergi ketakutan. Mie perlahan mendekati anaknya dan memintanya untuk bercerita. Ada kejadian apa tadi malam? Yoje lalu menyerahkan secari kertas bertuliskan Jiwon akan tewas sebentar lagi. Tapi Yoje tidak menjawab dari siapa kertas itu dia dapat. Mie yang ketakutan mencoba berdoa di gereja, berharap bahwa hal itu tidak akan terjadi. Tapi sepulangnya dari gereja, si nenek mencoba menjelaskan kembali bahwa rumahnya Mie ini punya aura negatif. Banyak sekali arwah yang berkumpul di sana. Si nenek yang khawatir memberikannya nomor telepon ahli Feng Shui. Ahli Feng Shui itu ditelepon dan segera datang. Mie langsung menjelaskan apa yang dia alami. Lalu si ahli Feng Shui ini mencoba melihat-lihat setiap sudut rumah itu. Setelah mencocokkannya dengan peta di lingkungan itu, si ahli ini yakin bahwa lokasi ini bukan lokasi biasa. Tiba-tiba alat yang dia gunakan berputar-putar cepat. Alat itu lalu mengarahkannya ke ruang bawah tanah. Sebuah rantai berpendulum dikeluarkan. Rantai itu menariknya dengan kuat ke arah lemari. Si ahli ini penasaran dan membukanya. Karena isinya kosong, dia pun menempelkan kupingnya. Tapi terdengar suara banyak sekali orang berteriak. Si ahli Feng Shui pun ketakutan dan meminta Mie mencari orang lain. Atau solusi terbaik segera pindah rumah. Tapi jika tetap ingin tinggal, Mie harus memanggil seorang dukun.
Kembali ke masa sekarang, Choi berkunjung lagi ke rumahnya Mie. Mie di sini cerita, alasannya mau bertahan di rumah itu adalah demi menemukan anaknya yang hilang, yaitu Hyoje. Mie lalu menunjukkan ruang bawah tanahnya ke Choi. Mie bilang tidak hanya dia yang tinggal di rumah itu, tapi ada beberapa orang. Lemari itu lalu dibuka oleh Choi. Choi bingung karena di sana tidak ada apa-apa. Mie cerita bahwa di sanalah anaknya ini hilang. Choi yang mulai penasaran lalu mencari tahu siapa yang tinggal di rumah itu sebelumnya. Nah, keluarganya Mie ini pindah ke rumah itu di tahun 1984. Lalu salah seorang cerita pemiliknya dulu sempat menghilang. Dia lupa tahun berapanya, tapi yang jelas di tahun 60-an satu keluarga yang tinggal di sana menghilang secara misterius. Choi lalu pergi ke kantor polisi, meminta bantuan temannya agar dia bisa melihat kasus-kasus lama. Ternyata benar, di tahun 1967, satu keluarga di rumah itu hilang secara misterius. Sementara itu, Mie baru saja meminum obatnya. Jam berbunyi dan tiba-tiba dia melihat kaca yang ada bercak darahnya. Saat dia mendekat, dari kaca itu terlihat dua orang anak kecil sedang berlari. Mie merasa ada yang aneh dengan lemari itu, jadi dia mencoba membongkarnya. Tapi tiba-tiba dia mendengar samar-samar suara anak kecil. Saat didekati, dua orang anak kecil ada di hadapannya. Mie yang ketakutan langsung berlari ke atas. Tapi di atas terlihat wanita berbaju kimono seakan mau menusuknya. Mie panik dan langsung mengunci pintu. Setelah dirasa aman, dia membuka pintu itu. Tapi di sampingnya terlihat sosok wanita lain yang memintanya pergi. Mie gemetaran, dia terus meminta agar anaknya Hyoje dibebaskan. Scene beralih ke 25 tahun yang lalu. Kala itu, Jiwon bermain sendiri di danau bekas tambang. Sementara itu, Mie mencoba mencari dukun yang direkomendasikan ahli Feng Shui. Sebenarnya, Mie sendiri ragu apakah keputusannya pergi ke dukun ini tepat. Karena sebenarnya, dia ini taat akan agamanya. Saat Mie masuk, asisten dukun ini bilang bahwa meskipun si dukun ini buta, tapi dia bisa melihat arwah-arwah di sekitarnya. Bahkan si dukun tahu maksud kedatangan Mie tanpa harus dijelaskannya. Kembali ke Jiwon, sebuah angin tertiup dan membuat matanya kelilipan. Lalu hal buruk pun terjadi. Sementara itu, si dukun dan asistennya sampai di rumahnya Mie. Si dukun ini seperti berkomunikasi dengan roh-roh di rumah itu. Lalu sebuah ritual dilakukan. Mie diminta untuk masuk ke lingkaran itu dan dilarang keluar apapun yang terjadi. Si dukun terus merapalkan mantra. Mata batin si dukun seakan terbuka dan melihat banyak sekali arwah di sana. Mie sendiri bingung karena dia tidak melihat apapun. Lalu si dukun mulai kesurupan dan meminta semua orang untuk keluar. Si asisten meminta Mie untuk menutup matanya. Mie mulai mendengar suara-suara mulai dari anak kecil sampai suara orang-orang tua. Intinya, banyak sekali suara-suara aneh yang dia dengar saat menutup matanya ini. Mie yang penasaran mulai membuka matanya dan kaget melihat seorang kakek ada di depannya. Dia juga melihat sosok-sosok aneh di sekitar sana. Mie berteriak histeris yang langsung ditenangkan asisten dukun. Saat Mie keluar dari lingkaran garam itu, sosok-sosok itu pun menghilang. Mie pun mengusir si dukun dari rumahnya, karena dia merasa justru si dukunlah yang membuat arwah-arwah ini marah. Malam itu, Mie khawatir karena anak-anaknya tidak juga pulang, tapi tiba-tiba Hyoje pulang sendiri. Mie menanyakan keberadaan Jiwon, tapi Hyoje bilang Jiwon sudah pulang duluan dari tadi. Mie dan juga Hyoje lalu mencari keberadaan Jiwon. Mereka menemukan sepedanya Jiwon yang membuat Mie semakin panik. Polisi dikerahkan untuk mencari keberadaan Jiwon di sekitar sana. Sampai mereka menemukan jasad Jiwon yang mengambang di danau. Chul sangat shock ketika melihat jasad putranya yang dia sayangi sudah tewas.
Chul menyalahkan Hyoje karena tidak bisa menjaga adiknya. Mie juga hanya lemas melihat jasad Jiwon. Dia bahkan tidak sadar bahwa Hyoje sedang dihajar oleh Chul. Esok harinya, jasadnya Jiwon langsung dikremasi. Hyoje mulai menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi. Tapi Choi di sini menguatkan sahabatnya ini. Kembali ke masa sekarang, Choi masih penasaran. Dia mencari lagi siapa penghuni rumah itu sebelum keluarga yang di tahun 1967 itu menghilang. Sampai dia menemukan pemilik pertama rumah itu yang merupakan orang Jepang. Di tahun 1942, entah mengapa orang Jepang ini bersikeras untuk membangun rumah di lokasi itu. Tapi di tahun yang sama, di bulan November, satu keluarga ini dibunuh. Untuk menjawab rasa penasarannya Choi, dia lalu menemui wartawan yang menulis berita itu. Wartawan ini merasa ada siklus aneh setiap 25 tahun sekali, di mana pemilik rumah itu pasti menghilang. Pertama di tahun 1942, tahun 1967, dan tahun ketika Hyoje menghilang di tahun 1992. Ini semua berawal dari para petani di sekitar sana yang sudah muak karena pihak Jepang terlalu mengeksploitasi mereka. Warga yang marah kala itu membunuh jenderal Jepang beserta keluarganya di rumah itu. Itulah berita yang tersebar. Tapi aslinya warga tidak membunuh siapapun. Karena ketika mereka masuk ke rumah itu, satu keluarga ini menghilang di balik tembok itu. Mereka sengaja menutupi keanehan itu agar tidak ada keributan yang terjadi. Kesimpulannya, total ada 3 kasus hilang. Di tahun 1942, satu keluarga Jepang. Di tahun 1967, satu ibu dan 2 putrinya. Dan di tahun 1992, yaitu Hyoje. Jika benar ini siklus 25 tahun sekali, jadi di tahun sekarang, yaitu 2017, akan ada lagi kasus aneh terjadi. Choi menjelaskan temuannya itu ke Mie. Mie kaget karena merekalah yang dia lihat waktu itu. Choi bilang jika siklusnya tepat, maka hari itu akan terjadi keanehan lagi. Jadi, dia meminta Mie untuk pergi bersamanya menjauh dari rumah itu. Tapi tidak semudah itu, karena Mie masih bebas bersyarat, dan dia dilarang meninggalkan rumah itu. Mie juga yakin jika orang-orang yang menghilang waktu itu masih terjebak di rumah itu, maka dia juga pasti akan bertemu anaknya. Mie pun seakan menunggu jawaban apa yang sebenarnya terjadi 25 tahun yang lalu. Scene beralih lagi di malam kematian Jiwon. Mie mulai menguatkan anaknya agar tidak terlalu sedih. Sementara Chul ini mabuk-mabukan. Pikirannya kacau, lalu dia melihat sebuah pisau. Kembali ke masa sekarang, jam di dinding seperti berhenti berputar. Mie terlihat kebingungan. Dia mendengar suara dari ruang bawah tanah dan mencoba mendekat. Anehnya, dia seakan bisa menembus dinding tersebut. Waktu seakan tumpang tindih berputar-putar di rumah itu. Dia berada di waktu 25 tahun yang lalu saat Chul ketahuan selingkuh. Mie ini bingung karena melihat kondisi rumah yang tertata rapi. Dia lalu pergi ke kamarnya, tapi kamar itu terkunci. Jadi, dia mengambil kunci cadangan. Mie di sini panik ketika melihat sebuah bayangan. Jadi dia memasukkan tangannya ke balik pintu dan berusaha meraihnya. Nah, sampai di sini terjawabkan tangan siapa di malam itu. Mie pun kaget saat melihat dirinya di versi lebih muda ada di sana. Dia pun berpikir apakah dia kembali ke masa lalu. Sementara itu, Chul di waktu setelah Jiwon meninggal merasa semua ini kesalahan Hyoje. Kembali ke Mie, terlihat di sana Hyoje yang juga terjebak di waktu itu. Hyoje dari masa depanlah yang melihat ayahnya saat itu keluar dari rumah dalam keadaan kesal. Karena di waktu Hyoje, Jiwon sudah tewas, makanya dia kaget ketika melihat Jiwon dan langsung memeluknya. Sementara itu, Mie yang tua masuk ke kamarnya Hyoje. Hyoje saat itu ketakutan, tapi dia sadar bahwa di hadapannya adalah ibunya versi tua.
Mie tua inilah yang memberikan surat itu dan meminta Hyoje untuk tidak mengatakan ke siapapun bahwa mereka pernah bertemu. Kembali ke Hyoje, setelah memeluk adiknya, dia pun keluar dan melihat Chul. Chul di sini adalah Chul di waktu setelah kematian Jiwon, jadi dia ini dendam dan berusaha membunuh Hyoje. Hyoje bilang adiknya masih hidup dan dia baru saja bertemu dengan adiknya. Tapi saat berbalik, waktu seakan bergeser lagi. Chul semakin kesal ke Hyoje dan dia berusaha membunuhnya. Mie sendiri bertemu dengan orang-orang yang tinggal di rumah itu sebelumnya. Seorang kakek mendekatinya. Mie yang ketakutan lalu masuk lagi ke lemari misterius itu. Si kakek itu lalu memanggil Mie dengan sebutan ibu. Dia ternyata adalah Hyoje versi tua. Dia lalu menunjukkan kalung yang pernah diberikan ibunya. Hyoje tua lalu menjelaskan bahwa dia datang dari waktu 75 tahun yang akan datang. Orang-orang yang pernah tinggal di sana juga terjebak di waktu yang sama, tapi mereka tidak sadar satu sama lain. Cuma ketika siklus 25 tahun berlangsung, pintu waktu terbuka, dan waktu seakan saling terhubung. Kembali ke Hyoje kecil, dia mencoba melawan. Chul pun mengejarnya dan Mie yang mendengar keributan lalu mendekat. Mie mencoba menenangkan Chul, tapi Chul malah membantingnya ke kaca. Kembali ke Hyoje tua, dia akan menghalangi ibunya kembali ke tahun 1992. Di tahun itu, Hyoje harusnya tewas di tangan Chul. Dia meminta Mie untuk tidak melakukan apapun. Toh Hyoje juga punya penyakit yang membuatnya akan cepat mati. Dia ingin agar Mie tidak disalahkan atas kejadian 25 tahun yang lalu. Mie seakan menolak. Memang dia harus dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Tapi jika harus melihat putranya sendiri yang tewas tanpa bisa berbuat apa-apa, justru malah lebih menyakitkan baginya. Sementara itu, Chul sudah bersiap dengan pisaunya. Hyoje muda terus berteriak memanggil ibunya. Mie tua lalu keluar dari lemari itu dan menyerang Chul. Dia lalu menusuk Chul. Mie lalu kembali ke lemari itu. Pikirannya tidak tenang karena cepat atau lambat Hyoje akan tewas karena penyakitnya. Jadi, dia memutuskan untuk menarik Hyoje muda ke lorong waktu dan membawanya ke tahun 2017. Mie di tahun 1992 akhirnya ditangkap atas kejahatan yang tidak dia lakukan. Tapi, Mie di tahun 2017 menerima itu semua, karena memang dialah yang bunuh Chul waktu itu. Semua itu diceritakannya ke Choi. Satu hal yang diminta Mie ke Choi yaitu menjaga Hyoje muda. Hyoje awalnya bingung, tapi setelah Choi melakukan salaman yang biasa dia lakukan, Hyoje sadar bahwa dia adalah sahabatnya. Mie menitipkan Hyoje ke Choi. Dia percaya di tahun ini akan ada obat yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Mie berpamitan karena waktunya hidup di dunia ini tinggal sebentar lagi. Selama ini, dia menahan penyakitnya hanya untuk bertemu dengan Hyoje. Choi yang keluar dengan Hyoje muda jadi pertanyaan untuk petugas yang berjaga. Tapi ketika Choi menjelaskan bahwa dia adalah Hyoje, anak yang hilang 25 tahun yang lalu, kedua petugas itu hanya tertawa. Hyoje lalu dipertemukan dengan adiknya Choi. Adiknya Choi bahkan sampai sekarang masih memakai aksesoris yang diberikan oleh Hyoje dulu. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film House of Disappear. Mungkin ada sebagian dari kalian yang masih bingung dengan alur ceritanya, atau masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Jadi silahkan tulis di kolom komentar. Sebisa mungkin akan aku balas satu persatu. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dajum.